Let me piece yourself back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Rahma Cika Kusumawardani, NIM belakang 60. Kemudian ada Afrida Yuda Prabowo, NIM belakang 78, dan Mbak Agnes Nurul Lutfia, NIM belakang 92. Oke, pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai sistem pencernaan hewan dan manusia. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi hari ini adalah mengenai saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan pada manusia. Nah, sebelumnya mari kita berpikir, apa yang terjadi pada makanan yang kita makan? Nah, seperti yang kita ketahui, proses pencernaan itu berlangsung sejak mengunyah makanan hingga buang air besar. Nah, seluruh proses ini melibatkan saluran dan berbagai organ pencernaan yang bekerja satu sama lain. Selanjutnya, apa yang teman-teman ketahui tentang sistem pencernaan manusia itu? Oke, sistem pencernaan manusia adalah proses mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi lebih halus dan bentuknya lebih sederhana untuk diserap oleh sari-sari makanan. Organ-organ pencernaan manusia itu terbagi menjadi 7 organ. Yang pertama yaitu rongga mulut, kemudian ada kerongkongan atau biasa disebut dengan esofagus, kemudian ada lambung, ada usus halus, ada kolon, ada hati atau hepar, kemudian yang terakhir pankreas. Organ pencernaan manusia yang pertama tadi adalah mulut atau biasa disebut dengan cavum oris. Nah, mulut ini adalah jalan masuk menuju sistem pencernaan. Fungsi dari cavum oris atau mulut adalah pintu masuk ke saluran cerna dan berperan dalam pencernaan awal yang dibantu oleh kelenjar yang bernama kelenjar saliva. Kemudian proses pencernaan di mulut itu terbagi menjadi 5 proses. Proses yang pertama yaitu proses mekanis, kemudian ada sekresi, ada digesti. Digesti itu merupakan menghancurkan makanan menjadi bagian terkecil yang dapat diserap. Kemudian ada absorpsi dan eliminasi. Nah, di kelenjar ludah ini terdapat satu sel epitel yang bernama epithelium squamosum non-cornificatum atau bisa disebut dengan sel epitel gepeng berlapis tanpa keratin. Epitel ini terdapat pada permukaan basal. Kemudian kelenjar ludah itu menghasilkan saliva, sedangkan saliva sendiri dihasilkan oleh 3 kelenjar ludah. Apa saja? Kelenjar yang pertama adalah ada kelenjar parotis, kemudian kelenjar maxillaris, dan yang terakhir ada kelenjar sublingualis. Di mana letak-letak dari 3 kelenjar ini? Untuk kelenjar parotis itu letaknya di bawah telinga, kemudian kelenjar submaxillaris itu letaknya ada di rahang bawah, dan yang terakhir kelenjar sublingualis letaknya di bawah lidah. Materi selanjutnya yaitu mengenai kelenjar ludah. Nah, seperti yang kita ketahui, air ludah itu mengandung enzim amilasa ataupun juga enzim petialin. Fungsinya untuk apa? Fungsi dari enzim amilasa atau enzim petialin tersebut berfungsi untuk mengubah amilum atau bisa disebut dengan polisakarida untuk menjadi maltosa atau disakarida. Jadi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Oke, selanjutnya yaitu kerongkongan atau esofagus. Nah, setelah dari rongga mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Nah, di kerongkongan ini makanan akan
didorong lambung oleh kerongkongan melalui gerak peristaltik. Nah, esofagus ini dibagi dua kelompok, yaitu yang pertama retroperitoneal dan intraperitoneal ya. Retroperitoneal ini memiliki beberapa bagian. Yang berwarna biru tua bagian dalam itu epitelium, kemudian yang berwarna biru muda itu lamina propria, yang berwarna pink itu muscularis vesi. Kemudian untuk intraperitoneal itu dibagi beberapa bagian juga. Bagian luar warna biru tua itu disebut serosa, kemudian yang berwarna biru muda itu adventitia, kemudian yang berwarna pink itu muscularis externa, kemudian biru muda bagian dalam itu submukosa, kemudian yang terakhir paling dalam itu yang berwarna biru tua itu mukosa. Nah, esofagus ini atau bagian saluran pencernaan ini merupakan tabung otot yang berfungsi menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Nah, esofagus diselaputi oleh epitel berlapis gap tanpa tanduk. Pada lapisan submukosa terdapat kelompok kelenjar-kelenjar esofagus yang mensekresikan mukus. Pada bagian ujung distal esofagus, lapisan otot hanya terdiri sel-sel otot polos. Pada bagian tengah, campuran sel-sel otot lurik dan polos, dan pada ujung proksimal hanya sel-sel otot lurik. Nah, jika sel epitel di dalam esofagus terjadi gangguan, maka diperlukan perbaikan epitel. Ya, perbaikan epitel secara keseluruhan diperlukan saat pH yang rendah menyebabkan nekrosis sel. Perbaikan epitel ini terdiri dari restitusi dan replikasi. Nah, agar proses ini dapat berjalan efektif, sel-sel epitel pada lapisan bawah yaitu stratum germinativum haruslah dipertahankan karena sel-sel inilah yang memiliki kemampuan untuk restitusi dan replikasi. Restitusi mengembalikan kekuatan epitel melalui migrasi dari sel yang sehat yang saling berdekatan luka. Proses ini dapat berlangsung berulang-ulang karena tidak memerlukan protein dan sintesis DNA, serta proses ini dapat distimulasi oleh berbagai growth factor seperti hepatocyte growth factor, insulin-like growth factor, dan epidermal growth factor. Replikasi merupakan proses pertahanan terhadap asam yang utama dibandingkan dengan restitusi karena proses restitusi. Selanjutnya lambung. Nah, pada lambung makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Yang pertama, pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi, melakukan gerakan remas atau menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. Kemudian yang kedua, pencernaan secara kimiawi pada lambung dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Nah, getah lambung terdiri dari asam klorida HCl dan enzim pepsin. Asam klorida atau HCl berfungsi membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Kemudian enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Nama saya Afri Jayuda Prabowo, NIM saya 78. Nah, saya di sini akan melanjutkan materi mengenai lambung yang telah dijelaskan oleh Mbak Agnes. Nah, jadi kita akan masuk mengenai materi selanjutnya yaitu usus halus. Nah, usus halus ini terletak di antara lambung dan juga usus besar. Nah, usus halus ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu usus halus yang namanya itu duodenum atau biasa kita menyebutnya usus 12 jari. Kemudian ada jejunum dan ileum. Nah, ini masing-masing bagian dari usus halus ini memiliki fungsinya masing-masing. Nah, contohnya pada duodenum. Nah, ini ternyata duodenum ini bertugas untuk memecah makanan dan mengolahnya. Jadi di usus halus ini terdapat gerakan yang namanya itu gerakan peristaltik. Nah, ini gerakan peristaltik ini gerakannya seperti apa? Ini seperti gerakan
ketika makanan masuk ke usus halus, maka makanan ini akan diremas oleh usus halus. Nah, nama gerakannya itu namanya gerakan peristaltik. Kemudian pada jejunum dan ileum ini berfungsi untuk nutrisi pada makanan itu bisa diserap oleh tubuh. Nah, ketika makanan kan ketika masuk ke lambung kemudian masuk ke usus halus, nah nutrisi-nutrisi yang ada di makanan itu diserapnya di bagian usus halus ini. Kemudian di dalam usus halus ini ternyata juga memiliki epitel. Nah, nama epitelnya ini epitel kolumnar selapis. Nah, epitel ini berfungsi untuk proses penyerapan sari makanan yang sudah dicerna oleh usus halus. Nah, setelah makanan masuk ke usus halus, nah nanti ada epitel kolumnar selapis. Nah, ini fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan yang masuk ke usus halus. Itu akan melanjutkan materi setelah kita mengetahui fungsi dari usus halus, kemudian kita akan masuk ke bagian selanjutnya yaitu kolon atau biasa kita sebut sebagai usus besar. Nah, ternyata usus besar ini memiliki panjang 1,5 meter. Kemudian fungsi dari kolon atau usus besar ini, fungsi utamanya itu menyerap sisa cairan yang belum tercerna sempurna dari usus halus. Nah, jadi ketika cairan yang ada pada makanan ketika berada di usus halus itu cairannya masih tersisa atau belum terserap sempurna, nanti tugasnya atau fungsi selanjutnya itu akan diserahkan kepada usus besar. Nah, ternyata kolon atau usus besar ini terdiri dari 4 lapisan, yaitu yang pertama bisa dilihat pada gambarnya teman-teman, yaitu lapisan mukosa, kemudian yang kedua ada lapisan submukosa, kemudian lapisan ketiga ada muscularis propria, dan lapisan yang keempat itu serosa. Nah, bagian-bagian dari 4 lapisan usus besar tadi juga memiliki fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama yaitu bagian mukosa, ini merupakan lapisan kolon atau usus besar yang paling dalam. Nah, ini terdiri dari jaringan epitel kolumnar yang membuat permukaannya terasa halus. Jadi di bagian mukosa ini akan memproduksi lendir yang berfungsi untuk melancarkan jalannya sisa pencernaan makanan di sepanjang usus besar. Nah, ini agar makanan itu segera turun ke rektum nanti untuk dibuang ke anus. Nah, kemudian pada lapisan kedua yaitu lapisan submukosa. Nah, lapisan submukosa ini terdiri dari pembuluh darah, saraf, dan jaringan ikat yang menghubungkan mukosa dengan lapisan kolon. Pada lapisan ketiga atau submukosa, pada lapisan submukosa ternyata terbungkus oleh lapisan muscularis propria. Nah, muscularis propria ini lapisan yang ketiga. Muscularis propria ini terdiri dari lapisan serat otot visceral yang berkontraksi untuk menggerakkan sisa pencernaan makanan. Nah, pada muscularis propria ini terjadi gerakan peristaltik. Sama gerakannya seperti di usus halus. Jadi gerakan meremas untuk menggerakkan makanannya segera turun ke rektum. Kemudian pada lapisan terluar adalah serosa. Nah, serosa ini memproduksi cairan pelumas pada usus besar yang akan melindungi organ inti dari kerusakan akibat kontak dengan organ pencernaan lainnya. Nah, serosa ini lapisan paling luar pada bagian usus besar. Nah, ini fungsinya untuk memproduksi cairan pelumas agar ketika usus besar ini bersentuhan dengan organ lainnya itu tidak mengalami kerusakan. Bang. Nanti kirim aku. Oke teman-teman, kita lanjutkan mengenai materi selanjutnya yaitu mengenai hati atau hepar. Nah, teman-teman bisa melihatnya pada gambar slide di bawah bahwa hati atau hepar ini ternyata letaknya ada di sebelah bagian kanan abdomen dan di bawah diafragma. Nah,
hati ini memiliki dua fungsi utama, yaitu untuk proses metabolisme dan detoksifikasi. Metabolisme adalah proses pengolahan zat gizi dari makanan yang telah diserap oleh tubuh untuk diubah menjadi energi. Nah, energi ini digunakan untuk tubuh untuk apa? Ya contohnya untuk bernafas, untuk tumbuh, untuk berpikir, dan aktivitas tubuh lainnya. Kemudian detoksifikasi ini adalah proses pembuangan racun secara alami dari tubuh. Nah, itu fungsi utama dari hati. Kemudian bisa dilihat proses metabolisme yang dilakukan oleh hati itu apa saja. Yang pertama, sintesis protein. Yang kedua, penyimpanan glukosa dan pengolahan fraksi-fraksi lemak. Nah, kalian bisa juga melihatnya fungsi hati secara lebih luas lagi. Yang pertama itu tempat pembentukan empedu. Nah, ternyata empedu itu juga terbentuk di bagian hati. Kemudian tempat penyimpanan glikogen. Kemudian metabolisme lemak, pembentukan protein plasma, memproses beberapa hormon steroid dan vitamin D. Dan fungsi utamanya itu detoksifikasi untuk pembuangan racun secara alami. Kita lanjutkan lagi mengenai materi selanjutnya, yaitu mengenai pankreas. Kalian juga bisa melihat gambar pankreas di slide di bawah. Saya akan menerangkan sedikit mengenai pankreas. Nah, fungsi pankreas ini untuk memastikan pencernaan dari sistem hormon bekerja dengan normal. Nah, yang memastikan atau yang mengawasi sistem hormonal tubuh itu ya ini pankreas, bagian pankreas. Nah, pankreas ini ternyata terletak pada bagian belakang perut di bawah lambung. Kemudian pankreas ini juga memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi endokrin pankreas untuk sistem hormon. Nah, dalam sistem endokrin atau sistem hormon pankreas ini fungsinya untuk melepaskan hormon insulin dan hormon glukagon. Nah, ini sangat penting sekali dua hormon ini. Hormon insulin ini dikeluarkan oleh pankreas untuk menurunkan gula darah. Nah, ketika teman-teman gula darahnya kok tinggi, nah ini tugasnya, ini tugas dari hormon insulin. Kemudian kebalikannya, hormon glukagon ini yang menaikkan gula darah ketika kadar gula darah dalam tubuh itu terlalu rendah. Jadi kebalikannya, kalau insulin itu menurunkan, kalau glukagon itu menaikkan kadar gula darah. Kemudian fungsi yang kedua dari pankreas yaitu fungsi eksokrin. Nah, tadi fungsi endokrin, sekarang fungsi eksokrin. Nah, kalau fungsi endokrin itu bagian hormonal, kalau fungsi eksokrin ini untuk bagian sistem pencernaan. Pankreas juga berperan dalam sistem pencernaan dengan mengeluarkan enzim yang bekerja bersama empedu dan kantong empedu untuk membantu memecah zat gizi. Nah, di dalam sistem eksokrin ini menghasilkan 3 enzim utama, yaitu enzim lipase untuk mencerna zat gizi lemak. Jadi ketika tubuh itu lemaknya itu terlalu tinggi, maka yang memecah itu zat gizinya itu ya ini bagian enzim lipase. Kemudian amilase untuk memproses karbohidrat. Nah, amilase ini memproses karbohidrat. Nanti karbohidrat ini akan diubah menjadi energi. Nah, energi ini digunakan untuk metabolisme atau digunakan untuk aktivitas tubuh sehari-hari. Kemudian chymotrypsin dan trypsin. Nah, ini digunakan untuk mencerna makanan. Nah, itulah fungsi utama dari pankreas. Jadi pankreas itu memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi endokrin dan fungsi eksokrin. Kemudian mungkin itu
yang bisa saya sampaikan mengenai materi hari ini. Semoga bermanfaat. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.